Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Desewardari dengan NIM 2414070166. Saya dari kelas PGN IE akan menyampaikan materi sepertiga terakhir dari judul faktor-faktor memilih strategi pembelajaran, khususnya faktor yang berkaitan dengan lingkungan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada faktor-faktor, kita harus mengetahui apa terlebih dahulu strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan guru dalam menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Setiap kelas memiliki kondisi yang berbeda. Ada kelas yang memiliki fasilitas lengkap, ada yang sederhana, ada siswa yang aktif, ada juga yang pemalu. Oleh karena itu, guru tidak bisa menggunakan satu strategi yang sama untuk semua situasi. Guru harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Baiklah, kita akan masuk kepada faktor yang pertama, yaitu faktor yang berkaitan dengan lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran adalah segala kondisi yang mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan yang baik akan membantu siswa belajar dengan nyaman, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menghambat proses pembelajaran. Ada beberapa faktor lingkungan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada fasilitas dan sarana pembelajaran. Nah, fasilitas dan sarana pembelajaran merupakan alat atau media yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Contohnya ada ruang kelas, meja dan kursi, perpustakaan, laboratorium, komputer, LCD proyektor, alat peraga, serta media pembelajaran lainnya. Fasilitas yang tersedia akan mempengaruhi strategi yang dipilih oleh guru. Nah, teman-teman, mengapa faktor ini penting? Karena setiap strategi pembelajaran membutuhkan sarana yang berbeda. Jika guru menggunakan pembelajaran berbasis teknologi, tentu diperlukan perangkat seperti komputer, internet, atau proyektor. Sebaliknya, jika fasilitas tersebut tidak tersedia, guru harus mencari alternatif strategi lain yang tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, guru mengajarkan materi tentang sistem tata surya. Di sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, guru dapat menampilkan video animasi tentang pergerakan planet sehingga siswa dapat melihat gambaran yang lebih nyata. Namun, di sekolah yang fasilitasnya terbatas, guru dapat membuat media sederhana dari bola plastik yang dicat menyerupai planet-planet walaupun sarananya berbeda. Tujuan pembelajaran tetap dapat dicapai. Nah, apa sih jika guru tidak memperhatikan faktor ini? Jika guru memilih strategi tanpa mempertimbangkan fasilitas yang tersedia, pembelajaran dapat menjadi kurang efektif. Misalnya, guru merencanakan pembelajaran menggunakan video, tetapi ternyata listrik padam atau tidak tersedia proyektor. Akibatnya, pembelajaran menjadi terganggu. Oleh karena itu, guru harus selalu menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Faktor selanjutnya itu ukuran kelas atau jumlah peserta didik. Jumlah siswa dalam satu kelas sangat berpengaruh terhadap pemilihan strategi pembelajaran. Kelas yang berisi banyak siswa tentu berbeda dengan kelas yang jumlah siswanya sedikit. Nah, mengapa faktor ini penting? Karena jumlah siswa akan mempengaruhi interaksi antara guru dan peserta didik. Semakin banyak jumlah siswa, semakin sulit guru memberikan perhatian kepada setiap individu. Sebaliknya, jika jumlah siswa sedikit, guru lebih mudah memantau perkembangan masing-masing siswa. Misalnya, terdapat dua kelas. Kelas pertama berisi 40 siswa, kelas kedua berisi 15 siswa. Pada kelas yang berisi 40 siswa, strategi diskusi kelompok lebih efektif karena semua siswa dapat terlibat secara aktif dalam kelompok masing-masing. Sedangkan pada kelas yang hanya berisi 15 siswa, guru dapat menggunakan strategi diskusi kelas atau pembelajaran individual karena jumlah siswa lebih sedikit. Dampak jika kita tidak memperhatikan faktor ini.
siswa, pembelajaran bisa menjadi tidak efektif. Contohnya, guru meminta seluruh siswa menyampaikan pendapat satu persatu dalam kelas berisi 40 siswa. Akibatnya, waktu habis sebelum semua siswa dapat kesempatan berbicara. Karena itu, jumlah peserta didik harus menjadi pertimbangan penting dalam memilih strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran. Waktu merupakan faktor yang sering dianggap sederhana, padahal sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Mengapa faktor ini penting? Karena setiap strategi membutuhkan alokasi waktu yang berbeda. Ada strategi yang dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi ada juga yang membutuhkan beberapa kali pertemuan. Guru harus mampu menyesuaikan strategi dengan waktu yang tersedia. Contohnya, jika guru hanya memiliki waktu 30 menit, strategi yang cocok adalah seperti strategi ceramah singkat, tanya jawab, demonstrasi sederhana. Namun, jika waktu pembelajaran lebih panjang, guru dapat menggunakan strategi seperti project based learning, penelitian sederhana, pembelajaran berbasis masalah. Lalu, misalnya siswa diminta membuat laporan tentang kebersihan lingkungan sekolah selama 1 minggu. Tentu kegiatan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dalam 1 kali pertemuan. Lalu apa sih jika kita tidak memperhatikan faktor ini? Jika guru memilih strategi yang membutuhkan waktu panjang, padahal waktu belajar terbatas, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Akibatnya, siswa menjadi bingung karena kegiatan pembelajaran tidak selesai. Yang selanjutnya yaitu suasana atau kondisi kelas. Faktor berikutnya adalah kondisi fisik atau psikologis kelas. Suasana kelas dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Mengapa sih faktor ini penting? Karena kondisi kelas tidak selalu sama setiap hari. Kadang siswa bersemangat, kadang lelah, kadang sulit berkonsentrasi. Guru harus mampu membaca situasi tersebut sebelum menentukan strategi pembelajaran. Misalnya, ketika siswa terlihat mengantuk setelah jam istirahat, guru dapat menggunakan permainan edukatif atau ice breaking agar siswa kembali fokus. Sebaliknya, jika siswa sudah tenang dan siap belajar, guru dapat menggunakan strategi diskusi atau pemecahan masalah. Contohnya, ketika suasana sangat panas dan kelas terasa tidak nyaman, guru dapat menggunakan aktivitas yang lebih efektif agar siswa tidak cepat bosan. Lalu apa dampaknya jika guru tidak memperhatikan faktor ini? Jika guru memaksakan strategi yang tidak sesuai dengan kondisi kelas, siswa akan sulit memahami materi. Misalnya, siswa sedang lelah, tetapi guru memberikan ceramah panjang selama 1 jam. Akibatnya, perhatian siswa akan berkurang dan materi sulit dipahami. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Selain lingkungan pembelajaran, guru juga harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai setelah siswa mengikuti proses belajar. Yang pertama itu adalah kompleksitas tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Ada tujuan yang sederhana dan ada yang kompleks. Contohnya, jika tujuan pembelajaran hanya agar siswa dapat mengingat nama-nama pahlawan nasional, maka guru dapat menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Namun, jika tujuan pembelajaran adalah agar siswa mampu menganalisis sikap kepahlawanan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan strategi yang lebih aktif seperti diskusi kelompok atau studi kasus. Nah, mengapa faktor ini penting? Karena strategi yang digunakan harus mampu membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat tujuan pembelajaran, semakin aktif pula keterlibatan siswa yang dibutuhkan. Yang kedua, aspek tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 ranah
utama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekarang kita masuk ke ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Tujuan ini menekankan kemampuan siswa dalam memahami, mengingat, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Contohnya, pada pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan manusia, guru ingin siswa memahami fungsi setiap organ pencernaan. Strategi yang dapat digunakan adalah ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Selanjutnya itu ada ranah efektif. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, karakter, dan perilaku. Contohnya, guru ingin menanamkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru dapat menggunakan kebiasaan, keteladanan, dan kerja kelompok. Misalnya, siswa diberikan tugas kelompok yang harus diselesaikan bersama. Dari kegiatan tersebut, siswa belajar bekerja sama dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini yaitu ranah yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan melakukan suatu tindakan. Contohnya pada pembelajaran SBDP, siswa diminta membuat kerajinan tangan dari kertas origami. Pada pembelajaran IPA, siswa melakukan percobaan sederhana tentang perubahan wujud benda. Karena tujuannya ingin dicapai adalah keterampilan, maka strategi yang tepat adalah praktik langsung. Nah, lalu bagaimana penerapan di sekolah dasar atau MI/SD? Dalam pembelajaran di MI atau SD, semua faktor tersebut harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Anak usia SD berada pada tahap operasional konkret, artinya mereka lebih mudah memahami sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dan dialami secara langsung. Karena itu, guru sebaiknya menggunakan strategi yang melibatkan aktivitas nyata, permainan edukatif, eksperimen sederhana, dan penggunaan media konkret. Misalnya, saat mengajarkan materi pecahan, guru dapat menggunakan kue atau pizza sebagai media pembelajaran. Siswa akan lebih mudah memahami konsep setengah, seperempat, atau sepertiga jika melihat benda secara langsung dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang tepat akan membuat proses belajar menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Dari semua materi tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemilihan strategi pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai faktor, terutama faktor lingkungan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, guru dapat memilih strategi yang sesuai sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.